terus minta kepada Allah, terutamanya yang aku kenalkan selama ini, minta tolongnya kepada Allah lewat perantara sholawat. Nah, itu yang dialami oleh keajaiban sholawat, yaitu terjadinya perubahan yang begitu besar dalam hidup seseorang, yang awalnya kayak nggak mungkin, kemudian diubah sama Allah menjadi sesuatu yang sangat mungkin, kun fayakun gitu ya. Kalau Allah bilang jadi, maka bakal terjadi, walaupun kita menurut akal kita kayak nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Resutari. Setelah aku upload video tentang kisah keajaiban sholawat teman-teman yang terakhir kemarin, ternyata aku masih melihat antusias tentang kisah keajaiban sholawat itu masih besar ya. Karena selama ini aku kan udah menganggap terlalu sering menceritakan kisah keajaiban sholawat. Apalagi kalau kalian udah nge-follow aku atau subscribe channel ini dari awal tahun 2019, tahun 2020, itu memang aku sering banget sharing tentang kisah keajaiban sholawat. Baik itu dari sumbernya dari teman-teman subscriber, ataupun dari follow Instagram, lewat DM, dan juga pengalaman-pengalaman orang-orang di real life yang aku kenal secara langsung, yang mereka membagikan bagaimana pengalaman merasakan keajaiban sholawat. Jadi karena udah terlalu sering, makanya aku udah jarang banget teman-teman untuk sharing tentang keajaiban sholawat. Dan aku lihat juga kayaknya udah banyak ya konten-konten yang lain yang membahas tentang keajaiban sholawat, bukan hanya dari channel ini aja. Jadi aku merasa udah banyak nih yang sharing tentang keajaiban sholawat. Tapi ternyata setelah aku upload video yang kemarin, di mana aku mendapatkan cerita secara langsung keajaiban sholawat dari Mbak Mila, yang memang kebetulan kita satu dom dan bisa bertemu. Nah, disitulah ternyata banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang aku lihat di kolom komentar di video yang sebelumnya itu, teman-teman. Jadi di video ini aku pengen kayak ngasih gambaran kepada teman-teman sebenarnya keajaiban sholawat itu seperti apa sih, dan bagaimana bisa merasakan keajaiban tersebut. Keajaiban sholawat itu adalah sebuah peristiwa terjadinya perubahan yang begitu besar dalam diri atau dalam hidup seseorang, terutamanya yang berkaitan dengan hajat yang ingin dicapai, impian yang ingin dicapai, ataupun masalah yang sedang dihadapi yang ingin diselesaikan. Dan perubahannya itu dirasakan kayak yang awalnya tidak mungkin bisa benar-benar kesampaian atau terjadi nih, teman-teman. Jadi sebenarnya keajaiban sholawat itu sebuah peristiwa terjadinya perubahan lewat perantara mengamalkan sholawat. Nah, mengamalkan sholawat ini sebenarnya ya, intinya itu adalah minta kepada Allah. Kita berdoa minta tolong kepada Allah lewat perantara Nabi Muhammad, yaitu dengan kita mengamalkan sholawat. Jadi kita merasa bahwa aku kalau mau ke Allah nih, mau minta tolong ke Allah nih, Allah yang bisa beresin masalahku, Allah yang bisa membantuku untuk mencapai impianku, yang bisa mengubah keadaanku yang gak mungkin jadi mungkin. Nah, itu kan ke Allah nih, teman-teman. Nah, ke Allahnya ini dengan Rasulullah, yaitu dengan kita mengamalkan sholawat, menyebut-nyebut Nabi Muhammad ya, kemudian mendoakan, karena kan di dalam sholawat itu kita menyebut-nyebut nama Rasulullah, kemudian memanggil beliau. Intinya kayak terhubung secara spirit atau secara jiwa, secara ruh, lewat kita membaca atau mengamalkan sholawat. Saat kita minta tolong kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kemudian ditemani atau dibarengi oleh Rasulullah lewat sholawat yang kita amalkan, yang aku yakini, yang aku imani selama ini, itu akan memperbesar peluang supaya doa kita itu lebih dinotis atau lebih cepat dikabulin, teman-teman. Sekali lagi, ini yang aku imani selama ini. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, aku juga bersumpah bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, utusan yang istimewa yang bisa menjadi perantara, menjembatani antara manusia seperti aku nih yang banyak dosanya, yang ibadahnya masih berantakan, untuk bisa terhubung dengan Tuhan. Jadi itu adalah sebuah bentuk keyakinan dari syahadat
sebagai seorang muslim bahwa aku ke Allah itu lewat perantara Rasulullah. Makanya yang aku yakini dengan mengamalkan sholawat, dengan selalu terhubung dengan Rasulullah, akan ada peluang gitu ya, yang aku yakini akan ada peluang lebih besar supaya doa aku itu lebih diterima atau lebih cepat terkabul. Walaupun kalau urusan doa itu kan apa kata Allah nih teman-teman. Tapi yang jelas sebagai seorang hamba berikhtiar, berusaha, dan aku menyebut ini sebagai ikhtiar spiritual, ikhtiar eh, yang sifatnya itu nggak bisa kita ukur dengan akal gitu. Nggak bisa kita logikakan, nggak bisa kita tempuh dengan pengetahuan akal aja teman-teman. Makanya disebutnya ikhtiar spiritual, lewat spirit, lewat ruh, lewat jiwa. Nah yang aku yakini usahaku untuk memperbesar peluang supaya doaku itu lebih cepat terkabul, yaitu lewat Nabi Muhammad, lewat Rasulullah, dengan mengamalkan sholawat. Dan setelah kita mengamalkan sholawat, bukan berarti ya kita jadi diem, menunggu, tidak melakukan apa-apa lagi teman-teman, karena itu kan ikhtiar spiritual. Bagaimanapun kita juga butuh yang namanya ikhtiar secara teknis, ikhtiar praktis dengan ilmu akal yang kita punya. Jadi contohnya ya, misalnya teman-teman berdagang nih ya. Kalau kita ngomongin keajaiban sholawat, kalau teman-teman usahanya itu dalam bentuk berdagang. Jadi kita berdagang, kita menjual sesuatu dengan ilmu, dengan akal yang kita punya. Kita belajar ilmu marketing, belajar tentang gimana caranya bikin produk supaya produknya itu laku, disukai banyak orang, dibeli banyak orang. Nah itu kan ikhtiar teknis namanya. Sedangkan siapa yang bisa mendatangkan pembeli nih teman-teman? Siapa yang bisa menggerakkan hati orang-orang untuk tergerak, tertarik dengan dagangan atau produk yang kita tawarkan? Nah itu kan urusannya nggak bisa kita logikakan gitu, nggak bisa kita kayak mengetahui isi hati dan isi pikiran orang lain kan. Nah itulah ranahnya ikhtiar spiritual. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah yang menggerakkan hati manusia, menggerakkan orang-orang supaya tertarik dan membeli produk yang ingin kita jual. Itu contohnya kalau ikhtiar kita adalah berdagang atau berjualan. Secara teknis kita berdagang atau berjualan, sedangkan secara spiritual kita minta tolong kepada Allah supaya Allah yang mendatangkan orang-orang atau pembeli-pembeli yang akan membeli produk yang kita jual teman-teman. Ya, dan itu ya ranahnya Allah gitu. Kita nggak tahu gimana caranya Allah mendatangkan para pembeli-pembeli tersebut. Kita terus minta kepada Allah, terutamanya yang aku kenalkan selama ini, minta tolongnya kepada Allah lewat perantara sholawat. Ini yang dialami oleh Mbak Mila, seseorang yang aku ceritakan kemarin. Beliau merasakan setelah menggabungkan antara ikhtiar secara teknis, beliau jualan, bikin produk henna, kemudian ikhtiar secara spiritual dengan minta tolong kepada Allah lewat perantara sholawat. Awalnya ngamalin sholawat 1000, kemudian ditambah atau ditingkatkan menjadi sholawat 4444, sholawatnya sholawat Jibril. Nah dari situlah teman-teman beliau merasakan yang namanya keajaiban. Produk yang beliau jual itu laku sampai puluhan ribu piece. Kalian bisa cari tahu produknya. Kemarin aku sudah tanya ya ke Mbak Mila, Mbak nama produknya apa, karena dari komentar yang video kemarin kayaknya teman-teman tuh kayak penasaran produknya apa yang beliau jual. Nah ini udah aku cantumkan ya produk dari Mbak Mila, produk henanya terutamanya. Kalian bisa cek nanti di e-commerce sudah berapa banyak yang terjual. Nah dari situlah teman-teman beliau ngerasain bahwa produk henanya laku, terjual dengan sangat banyak. Dari situlah akhirnya punya modal yang lebih besar lagi untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Kalau aku pribadi teman-teman, keajaiban sholawat yang aku rasakan, karena aku itu mengawalinya sebagai seorang guru honorer. Saat itu aku ngamalin sholawat 4444, memang mengikhtiarkan minta tolong kepada Allah supaya diubah keadaan finansialku. Jadi menempuhnya, minta tolongnya ke Allah lewat sholawat Jibril 4444 yang aku rasakan teman-teman. Jadi sambil ngajar gitu ya, sambil menjalankan pekerjaan, sambil berikhtiar spiritual sholawat 4444. Nah
di perjalanan tersebut aku tuh kayak dikasih jalan, dikasih hidayah sama Allah. Dikasih hidayah tuh semacam digerakkan hatinya untuk mencoba beberapa hal. Pertama aku pernah kayak jualan pulsa, kemudian jualan kaos kaki, jualan baju thrift. Pokoknya segala hal aku coba, dan salah satunya aku nyoba bikin konten. Terutamanya setelah aku pulang dari Jepang, aku ngerasain ya bahwa keajaiban sholawat itu benar-benar bisa mengantarkan aku dari yang hanya guru honorer, penghasilan pure dari guru honorer, tapi bisa berangkat ke negara impianku saat itu. Jadi aku pulang, nyoba bikin konten, menceritakan kisah keajaiban sholawat, teman-teman. Jadi, uh, uh, buat aku pribadi, keajaiban sholawat itu yang aku rasakan awalnya adalah memberikan jalan, memberikan hidayah kepada aku, memberikan petunjuk kepada aku untuk do something. Dan akhirnya aku bikin YouTube, dan ternyata dari YouTube itulah yang akhirnya mendatangkan banyak orang, Allah yang mendatangkan teman-teman, banyak yang subscribe, banyak yang nonton, sampai ada di titik yang sekarang. Kemudian berkembang, aku punya kelas online, punya program training. Jadi ya itu yang aku rasakan, pengalaman keajaiban sholawat. Dikasih hidayah dulu nih, dikasih petunjuk dulu, kemudian mencoba mengeksekusi petunjuk tersebut, bikin konten gitu ya, menceritakan keajaiban sholawat, dan akhirnya sampai ada di titik yang sekarang. Jadi itulah teman-teman tentang keajaiban sholawat, yaitu terjadinya perubahan yang begitu besar dalam hidup seseorang, yang awalnya kayak nggak mungkin, kemudian diubah sama Allah menjadi sesuatu yang sangat mungkin, kun fayakun gitu ya. Kalau Allah bilang jadi, maka bakal terjadi. Walaupun kita menurut akal kita kayak nggak mungkin, tapi kalau udah kuasanya Allah teman-teman, apa sih yang nggak mungkin buat Allah, ya kan? Segalanya mudah bagi Allah, dan kita berikhtiarnya terhadap sesuatu yang di luar akal tersebut, ya terus kita minta tolong kepada Allah. Dan untuk memperbesar peluang terjadinya perubahan tersebut, ya kita bisa mencobanya dengan mengamalkan sholawat, datang ke Allah dengan perantara Rasulullah. Dan itu yang aku yakini selama ini. Kalau teman-teman merasa kayak, masa sih begitu? Nah, ya nggak apa-apa gitu kalau kalian punya keyakinan yang berbeda. Aku juga tidak bisa memaksakan amalan ini kepada kalian. Yang jelas di sini tujuanku bikin channel ini adalah ingin sharing pengalaman, menceritakan pengalaman yang sangat-sangat mengubah hidupku. Jadi buat yang nonton saat ini, kalau kalian merasa sedang kesulitan, sedang merasa kayak benar-benar di titik terendah, hidup harus gimana nih gitu ya, ya udah kita datang ke Allah teman-teman. Yang bisa mengubah hidup kita itu kan Allah. Kita datang ke Allah. Nah, kalau selama ini mungkin belum kenal dengan perantara sholawat, nah silakan bisa dicoba. Karena yang aku rasakan benar-benar sangat amazing, sangat-sangat miracle, sangat-sangat ajaib teman-teman. Jadi itu teman-teman yang bisa aku sharing di video kali ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Terima kasih banyak atas apresiasi kalian selama ini terhadap channel DN Resutari, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya teman-teman, insya Allah. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.